Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky No Pratama, Prodi Perpajakan 2018. Saya ingin membacakan hasil tugas saya, makalah yang berjudul Mampu Menghitung dan Mencatat Secara Akuntansi Mengenai Angsuran Pajak. Langsung saja. Dalam kebijakan fiskal pada 2009 silam, saat itu, dalam merespon kondisi ekonomi global yang kurang kondusif, pemerintah mengambil keputusan memberikan insentif pajak, misalnya penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh, pajak yang ditanggung pemerintah, serta meningkatkan besaran penghasilan tidak kena pajak. Lewat kebijakan pajak ini, daya beli masyarakat tetap stabil dan membuat konsumsi masyarakat tetap tumbuh. Itulah pentingnya pajak bagi kebijakan latar belakang. Arus modal masuk adalah aliran dana bersih yang diinvestasikan ke luar negeri pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. NCO positif berarti bahwa negara berinvestasi di luar lebih dari yang diinvestasikan di dunia. Arus modal masuk juga memiliki arti sebagai peringkat jumlah uang yang tersedia dari sumber eksternal atau asing untuk pembelian aset modal lokal seperti bangunan, tanah, dan mesin. Capital inflow atau arus modal masuk merupakan transaksi penjualan aset kepada luar negeri. Aliran modal masuk asing atau capital inflow dapat terjadi dalam bentuk investasi langsung atau foreign direct investment. Investasi portofolio. Investasi langsung merupakan investasi yang dilakukan secara langsung atau real, misalnya pembangunan gudang, pabrik, dan dalam jangka waktu panjang. Investasi portofolio atau portofolio investment merupakan investasi yang dilakukan secara langsung namun dalam bentuk aset finansial seperti saham dan obligasi. Fungsi arus modal masuk. Arus modal masuk memiliki manfaat untuk memberikan tekanan pada dimensi ekonomi mikro di suatu negara dan menghambat investasi asing dan domestik. Alasan perihal modal tersebut, modal termasuk kerusuhan politik, pengesahan kebijakan pasar yang membatasi ancaman terhadap kepemilikan properti dan tingkat bunga domestik. Perbedaan antara capital inflow dan capital outflow. Capital inflow disebut investasi sebagai langsung dalam ekonomi pelaporan, termasuk semua kewajiban dan aset yang ditransfer antara perusahaan investasi langsung, penduduk, dan investor langsung mereka. Ini juga mencakup transfer aset dan kewajiban antara perusahaan yang bertempat tinggal dan yang tidak residen, jika orang tua pengendali utama adalah bukan penduduk. Capital outflow sebagai investasi langsung di luar negeri, termasuk aset dan kewajiban yang ditransfer antara investor langsung, penduduk, dan perusahaan investasi langsung mereka. Ini juga mencakup transfer aset dan kewajiban antara sesama dan non-residen perusahaan. Jika orang tua pengendali utama adalah penduduk, investasi langsung keluar juga disebut investasi langsung di luar negeri. Capital inflow atau arus modal masuk merupakan transaksi penjualan aset kepada luar negeri. Aliran modal masuk atau capital inflow dapat terjadi dalam bentuk investasi langsung. Investasi portofolio. Investasi langsung merupakan investasi yang dilakukan secara langsung atau real. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.